Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rida, asal dari Aceh Tengah. Saya adalah salah satu taruna Politeknik Kelautan Perikanan Aceh dari Prodi Budidaya Ikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan induk udang faname. Udang faname termasuk genus Paneus, hidup di perairan Amerika dan merupakan salah satu udang putih yang cukup komersial. Banyak dibudidayakan di Amerika dan kemudian merambah ke Asia Tenggara. Dipilihnya udang faname disebabkan beberapa faktor, yaitu satu, sangat diminati di pasaran Amerika. Dua, lebih tahan terhadap penyakit dibanding udang putih lainnya. Tiga, pertumbuhan lebih cepat dalam budidaya dan mempunyai toleransi yang lebar terhadap kondisi lingkungan. Jadi masalah yang saya dapatkan adalah satu, apa saja keunggulan budidaya udang faname. Dua, apa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan induk udang faname. Dan tiga, lokasi bagaimana cocok untuk pengelolaan induk udang faname. Secara alami, faname termasuk Cortadromus, yaitu udang dewasa hidup di laut terbuka dan udang mudah migrasi ke arah pantai. Habitat asli faname, matang gonat atau mature, kawin atau mating yang bertelur, spawning, berada pada perairan dengan kedalaman sekitar 70 meter di Amerika Selatan dengan suhu 26 sampai 28 derajat Celcius dan salinitas 35 ppt. Telur menetas dan berkembang di laut dalam. Pos larva udang faname bergerak mendekati pantai dan menetap di dasar estuaria. Setelah beberapa di estuaria, udang muda kembali ke lingkungan laut. Manajemen pengelolaan induk atau pengadaan induk. Pada awalnya, induk udang faname yang digunakan adalah induk impor dari Hawaii dan Florida. Perkembangan selanjutnya, akibat tingginya permintaan benur dan cepatnya perkembangan gonat induk asli domestika, maka sebagian hatchery mulai menggunakan induk asli hasil budidaya tambah. Induk faname yang digunakan adalah induk luar negeri yang telah disertifikasi dan induk hasil budidaya yang mengikuti kaidah pemuliaan dan terpantau. Kriteria induk yang baik antara lain: induk betina, ukurannya lebih minimal adalah 18 cm untuk induk jantan. Ukuran jantan minimal 17 cm. Untuk berat induk betina minimal 40 gram. Induk jantan adalah 35 gram. Sehat dan tidak cacat, warna cerah serta organ reproduksi dalam kondisi baik. Pematangan gonat. Induk dari pengangkutan dimasukkan ke dalam bak pematangan atau maturasi dengan kepadatan 8. Perkembangan gonat udang dapat dipacu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pakan, yaitu dengan memberikan pakan yang mengandung protein tinggi. Pakan segar yang dapat diberikan adalah cacing laut, cacing tanah, tiram, kerang-kerangan dengan jumlah cacing 9% dan kerang-kerangan 16% dari total biomas per hari. Di samping intensif pakan, juga dilakukan ablasi mata terhadap induk betina yang dapat dilakukan dengan beberapa metode ablasi. Perkembangan gonat udang faname ditandai dengan perkembangan ovari yang terletak pada bagian dorsal dan berwarna oranye. Sedangkan pada jantan, kematangan gonat terlihat jelas pada kantong sperma yang berwarna putih bening berisi sperma. Perkawinan. Pada udang Paneus molting atau perkawinan terjadi pada waktu udang sedang molting dan udang belum berkembang ovarinya, sehingga sperma yang dikeluarkan disimpan pada telkum. Tetapi pada udang faname, mating terjadi setelah udang betina matang ovarinya yang terletak berwarna oranye dan mengeluarkan feromon. Dengan feromon inilah udang jantan dirangsang untuk melakukan perkawinan serta sperma yang dikeluarkan ditempelkan pada telkum bagian luar. Sehingga 1-2 jam kemudian udang betina akan segera mengeluarkan telur dan terjadi pembuahan. Dengan sistem reproduksi yang dimiliki udang faname baik jantan maupun betina, maka perkawinan dilakukan di luar tubuh. Perkawinan biasa terjadi sebelum dan sesudah matahari terbenam, dan proses perkawinan sendiri melalui 4 tahap atau fase, yaitu pendekatan, perangkakan, pengejaran, dan mating. Melihat tingkah laku mating dari faname, maka dilakukan 2 metode perkawinan. 1. Metode pertama, induk betina dan jantan dipisah setelah induk betina matang gonat. Dilakukan seleksi pukul 15.00 sampai 17.00. Baru kemudian dipindahkan ke bak induk jantan. Setelah mating, induk segera diambil dan dipindahkan ke bak spawning pukul 20.00 sampai 22.00. 2. Metode kedua, induk betina dan jantan dicampur dalam satu bak. Setelah induk betina matang gonat dan terjadi mating, maka segera diambil dan dipindahkan ke bak spawning. Perbandingan jantan dan betina adalah 1:1 dengan kepadatan 8 ekor per meter persegi. Pemijahan dan penetasan. Prosentase pembuahan dan penetasan sangat ditentukan oleh kualitas sperma dan kemampuan penempelan pada telekum serta media penetasan, suhu dan salinitas.
Beberapa kegagalan yang mungkin terjadi adalah tidak terjadinya pembuahan yang disebabkan induk betina belum matang telur atau rusak spermatofor. Induk yang telah kawin dicirikan adanya penempelan sperma pada telekung. Pada tebar bak pemijahan 4 ekor sampai 1 sampai 2 jam kemudian, induk akan melepaskan telurnya. Proses spawning biasanya sekitar 2 menit. Selama itu, udang akan berenang perlahan pada kolam air dan menyemprotkan seluruh telur dan ovari. Selama udang menyemprotkan udang betina dengan cepat dan bercampur dengan sperma yang melekat pada telekung dengan menggunakan kaki renang. Keesokan harinya, induk diangkat dan dikembalikan ke bak pematangan. Sedangkan telur diberi aerasi merata dan dibersihkan dari kotoran-kotoran dan lendir-lendir tertinggal. Telur akan menetas 16 sampai 18 jam.